Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika lagi. Semoga kalian gak bosan-bosan ya untuk belajar matematika. Nah, sebelum kita belajar matematika, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajarannya dimudahkan dan bisa bermanfaat bagi kita semua di kehidupan yang akan datang. Oke, materi hari ini adalah tentang masih ingat gak rumus mencari keliling lingkaran? Di sekolah dasar sudah dipelajari mengenai keliling dan luas lingkaran. Mari kita ulas kembali tentang keliling dan luas lingkaran. Rumus keliling lingkaran yaitu apa coba? 2 dikali V R. Nah, coba keterangannya. V itu apa sih? V. Ini dibaca V. V. Nah, V atau lambangnya seperti huruf R tapi dalam bahasa Latin. Nah, kemudian V itu nilainya 3,14 jika jari-jarinya bukan kelipatan 7. Kalau misalnya R-nya atau jari-jarinya kelipatan 7, maka gunakan Pi-nya itu 22/7. Jika R bukan, ini bukan ya, artinya bukan kelipatan 7, kelipatan 7. Nah, ini jika R sama dengan kelipatan 7. R di sini, R itu apa? R itu adalah jari-jari. R itu adalah jari-jari. Nah, kita akan mencari keliling dari lingkaran. Nah, kalau keliling berarti kan mengelilingi satu kali putaran kan? Nah, 1 kali putaran itu adalah 2V. 2VR. Sama siapa ngelilinginnya? Sama garis ini nih. Kayak jam misalnya. Ada jam, ini ada garis. Terus posisinya awalnya dari sini. Oh, berarti kalau misalnya mau mencari sekeliling lingkarannya, berarti gunakan si garis ini untuk mengelilingi satu buah lingkaran sampai ke titik awal lagi. Nah, makanya yang garis ini kita pakai dengan jari-jari setengah dari diameter. Kemudian untuk mengelilinginya pakai 2V. Seperti itu. Jadi kelilingnya itu adalah keliling adalah 2 dikali V dikali R. Contoh misalnya, ya. Misalnya ada soal mencari keliling lingkaran yang diketahui misalnya diket sama dengan diketahui adalah jari-jari lingkarannya adalah misalnya 14. Ditanya keliling lingkaran. Keliling lingkaran berarti jawab sama dengan, masukin dulu ininya rumusnya, berarti K sama dengan
2 dikali V dikali E. Nah, jadi yang pertama kita kerjakan adalah tulis rumusnya. Kemudian masukkan yang diketahuinya. Berarti ini 2, tulis lagi. Titik itu kali ya. Ini kali. V itu coba V-nya pakai yang mana nih? Yang 3,14 atau 22/7? Lihat jari-jarinya. Jari-jarinya itu 14. 14 itu kelipatan 7 bukan? Bisa dibagi 7 enggak? Bisa ya? Berarti pakai yang 22/7. V-nya pakai 22/7. Kalau R-nya tidak bisa dibagi 7, pakainya yang 3,14 dikali R-nya 14. Nah, sama dengan, kenapa pakai 22/7? Supaya bisa dicoret, disederhanakan. Sebenarnya bisa juga pakai 3,14, cuma nanti hasilnya akan desimal. Bakalan lebih sulit lah cara menghitungnya. Nah, 14 nih bisa disederhanakan sama 7. Dibagi berapa? Dibagi 2. Jadi artinya ini tuh 14 dibagi 7 sama dengan 2. 2-nya di mana? Di sini. Atau 2-2-nya dibagi sama 7. 14 bagi 7 sama dengan 2. 7 bagi 7 1, sisa 1 di sini. Nah, tinggal dikali-kali. 2 kali 2 2 44. 44 kali 2 88. Saya CM. Ini juga CM. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian kita misalnya di sini luas. Kita sekarang ke luas ya. Nah, luas lingkaran itu sama dengan V, tetap masih ada V-nya. Pokoknya kalau lingkaran, kalau ada yang melingkar itu pasti ada V-nya. Kayak misalnya tabung, kerucut, dan sebagainya. Kalau ada lingkarannya pasti ada V-nya. Dikali M pangkat 2 R kuadrat. Hati-hati ya. Di sini ada kuadrat lagi, jangan sampai nih masih banyak di ulangan kemarin 6 pangkat 2 itu sama dengan 12. Salah besar. 6 pangkat 2 itu adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Bukan 6 dikali 2 12, bukan. Banyak banget ya Allah di UAS yang kerjanya seperti ini. Salah ya. 6 pangkat 2 itu adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. Jangan sampai kalian terkecoh kembali melakukan kesalahan yang sama. Jangan ya. Kita harus memperbaiki kesalahan dan kita harus meminimalisir mengulangi kesalahan yang sama. Balik lagi ke luas lingkaran VR kuadrat. Nah, kalau luas, bedanya luas sama keliling adalah kalau keliling menghitung ini ya nih, menghitung si garis yang melingkarnya. Kalau luas itu menghitung luas daerah yang dibatasi oleh si garis luar. Nah, ini namanya luas. Jadi luas itu untuk menghitung daerah yang dibatasi oleh garis. Kalau keliling itu hanya mencari panjang garisnya aja, di pinggir-pinggirnya aja nih. Itu bedanya luas sama keliling. Jadi kalian harus bisa membedakan mana luas, mana keliling. Nah, bisa membedakan mana luas, mana keliling. Nah, contoh misalnya nih, diketahui misalnya jari-jarinya itu sama dengan 14 deh, sama kayak tadi ya. Kemudian
ditanya berapa luas lingkarannya, jawab sama dengan, misalnya, tulis dulu itunya ya, rumusnya sama dengan V dikali R kuadrat sama dengan V-nya coba pakai yang mana? Lihat di sini R-nya kelipatan 7. Berarti kita pakai 22/7 dikali 14. Nah, kita panjangkan aja ya, uraikan aja. R kuadrat itu 14 dikali 14 atau R dikali R. Jadi R-nya ada 2. Kemudian, nah sederhanakan lagi kayak tadi. 14 dibagi 7. Nah, hasilnya 2. Nah, sisanya dikali semuanya. 22 dikali 2 44 dikali 14. 22 dikali 14. 4 kali 2 8. 4 kali 2 8. 1 kali 2 2. 1 kali 2 2. Nah, tambah 8 10 3. Berarti luas lingkaran yang jari-jarinya 14 itu adalah 308 cm persegi. Kalau misalnya luas ada perseginya. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan enggak? Nanti kalau ditanyakan langsung di grup aja ya. Nah, kemudian kita misalkan nih yang pakai 3,14 misalnya ya. Dari tadi pakainya yang kelipatan 7 mulu. Jadi kita ganti pakai angka yang sederhana aja. Kita ganti pakai angka 2. Nah, kita pakai angka 2. Kemudian berarti masukkan pi-nya pakai yang 3,14 karena R-nya itu bukan kelipatan 7 atau tidak bisa dibagi 7. Berarti 3,14 dikali 2 dikali 2 R kuadrat, berarti R dikali R, berarti 2 dikali 2 sama dengan 3,14 dikali 2 kali 2 berapa? 4 ya. Sama dengan, nah, perkalian desimal, berarti 3,14 dikali 4 kali 4 kali 4 16 1. 4 kali 1 4 tambah 1 5. 3 kali 4 12. Nah, lihat di sini komanya, di belakang komanya ada 2 ya. Berarti di sini komanya. Nah, 12,50 cm persegi. Seperti itu. Cara menyelesaikan luas lingkaran. Sekarang kita akan menentukan panjang busur. Kemarin sudah mencatat ciri-ciri dan sifat-sifat lingkaran kan? Tahu busur itu apa? Busur itu adalah garis ini nih, garis. Itu panjang busur. Panjang busur itu sama dengan keliling lingkaran, sisinya aja. Misalnya kalau misalnya tidak dicari, dicarinya misalnya ini, misalnya ada
Ada busur yang kecil, ada busur yang besar. Busur yang kecil itu namanya busur minor. Nah yang ini yang besar, jadi ada dibagi dua ya, kebagi dua. Ini namanya busur mayor. Nah misalnya yang ditanya itu misalnya busur minor. Busur minor itu berarti yang ini nih. Segini yang kita cari misalnya. Berarti misal di sini ini tuh berapa coba? Sudutnya ini berapa? Ini siku-siku ya, berarti 90 derajat. Astagfirullah. Nah, berarti di sini panjang busur, kita singkat PB, itu rumusnya adalah perbandingan dari sudutnya. Perbandingan dari sudutnya misalnya di sini A. Nah, sudut yang terbentuk yang kita cari, yang diketahui ini perbandingannya sudut itu kan sudut seluruhnya lingkaran berapa? 360 derajat. Jadi A sudut yang diketahui per sudut yang keseluruhan lingkaran dikali dengan karena panjang busur itu sama dengan keliling lingkaran, makanya dikali dengan rumus keliling lingkaran. Tadi keliling lingkaran itu apa rumusnya? 2 dikali V dikali R. Nah, jadi karena kita akan panjang busur itu adalah sebagian dari lingkaran, keliling lingkaran, makanya pakai yang perbandingan sudutnya, pakai perbandingan sudutnya. Sudutnya ngebentuk apa? Berapa besar sudutnya? Nah, contoh di sini adalah 90 derajat. Jari-jarinya misalnya di sini 7 cm. Berapakah panjang busur dari sini ke sini? Berapakah panjang busur dari sini ke sini? Sama dengan berarti A-nya berapa dong? Ini yang bentuk sudutnya 90 derajat per 360 dikali 2 dikali I-nya 22 per 7 dikali R-nya 7. Ini R ya, dari titik lingkaran, dari titik pusat lingkaran menuju sisi lingkaran atau busur, itu namanya jari-jari. Nah, lihat di sini ada pecahan ya. Nolnya ada nolnya, kita coret dulu nolnya. 9 per 36 kita sederhanakan dengan membagi berapa nih? 36 bisa dibagi 9 enggak? Oh bisa ya. Berarti kita atas bagi 9, bawah bagi 9. 9 bagi 9 1. 36 dibagi 9 berapa? 4 ya. Dikali 7 dibagi 7. Coret-coret, sisa 1 ya. Berarti 2 kali 2 2 44. 44 dikali 1 berarti 44 sama dengan. Nah, ada pecahan lagi terus dikali 44. Nah, ini bisa ke bawah. Cara membaginya itu ke bawah. Atau misalnya mau dikaliin dulu boleh. 1 kali 44 44 per 44 sama dengan 44 dibagi 4 11 cm. Ini udah beres. Jadi panjang busur itu ada kaitannya dengan keliling lingkaran. Cuman panjang busur akan berpengaruh dengan sudut. Jadi panjang busur itu rumusnya ada perbandingan sudutnya dikali dengan keliling lingkaran. Seperti itu ya. Semoga dapat dipahami. Makanya kalian harus paham dulu di keliling dan luas lingkaran. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan menentukan
kita akan menentukan luas juring. Nah, luas juring. Kemarin dari sifat-sifat lingkaran kemarin, kalian tahu nggak juring itu apa? Juring itu adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari. Contoh nih, ini ada satu jari-jari, dua jari-jari, dibatasi juga oleh busur. Berarti juringnya itu adalah daerahnya. Ini nih. Nah, kalau tadi ngitung busurnya atau garisnya aja, garis yang melengkungnya aja, kalau panjang busur. Nah, kalau juring itu mencari luas daerah yang terbentuk, yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu busur. Nah, ini namanya juring. Ini ada juring minor, ada juring mayor juga nih. Ini mayor yang gedenya. Jadi juring itu nanti pokoknya ingat, juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu busur. Itu namanya juring. Jadi kalau misalnya menentukan juring pasti akan dicari luas, karena juring itu adalah daerah. Kalau mencari daerah berarti namanya luas. Kalau panjang itu namanya garis, untuk mencari panjang garis. Berarti luas juring itu rumusnya adalah sama kayak tadi. Kalau panjang busur ada kaitannya dengan keliling lingkaran. Nah, kalau juring itu ada kaitannya dengan apa coba? Dengan luas lingkaran. Pintar. Nah, sama kayak tadi. Kalau juring itu kan berarti sebagiannya, kayak tadi panjang busur sebagiannya dari keliling lingkaran. Kalau juring sebagiannya dari luas lingkaran. Berarti kalau sebagiannya itu akan dipengaruhi oleh sudut. Sama kayak tadi rumusnya. A derajat per 360 derajat dikali luas lingkaran. Luas lingkaran tadi apa rumusnya? V kali R kuadrat. Nah, contoh kayak tadi, misalnya ini R-nya misalnya 7 nih, misalnya 7 R-nya. Sudutnya misalnya 90 derajat, berarti 90 per 360 dikali 22 per 7, pi-nya dikali R-nya 7 dikali R-nya 7 sama dengan ini coret-coret dibagi 9, bagi 9 berarti 1 per 4 dikali 7 coret 7, 22 dikali 7, 22 dikali 7, 14, 1, 15, 154 sama dengan 1 dikali 154, 154 dibagi 4. Nah, kita cari 154 dibagi 4 berapa nih? Berarti misalnya di sini 154 dibagi 4. Lihat di sini ada 15, berarti 4 dikali berapa hasilnya? Hasilnya dekat sama 15, berarti 3 ya, jangan lebih. Berarti 3 kali 4 12. Kurangin berarti 4, di sini 3 ya. 34. 4 dikali berapa hasilnya dekat ke 34? Kali 7. Di 7 di sini berarti di sini 28. Di sini 6. Nah, jangan 7 berarti salah ya. Yang paling mendekati 34 itu adalah 8 ya. 8 kali 4 32. Sisa berapa? 2. Nah, di sini ada 2 nih. 2 itu udah lebih kecil dari pembaginya. Berarti kita tambahin apa nih? Tambahin 0, di sini ditambah koma. 20 bagi 4 5. Berarti 20 0. Berarti hasilnya 154 dibagi 4 itu adalah 38,5.
sentimeter persegi. Jangan lupa kalau luas itu ada perseginya, kalau panjang itu nggak ada perseginya. Paham ya? Semoga kalian bisa dipahami dan bisa hafal kalau juring itu adalah luas daerah, berarti ada kaitannya dengan luas lingkaran. Rumusnya tetap di luas lingkaran, cuman ada perbandingan sudutnya. Kalau panjang busur itu adalah sebagian dari panjang keseluruhan yang dipengaruhi oleh sudut. Berarti busur itu ada kaitannya dengan keliling lingkaran. Makanya rumusnya juga ada rumus keliling lingkarannya dikali dengan perbandingan sudut yang diketahui. Paham ya? Semoga dipahami. Nanti kita latihan soalnya di pertemuan selanjutnya. Cukup sekian dari penjelasan Ibu. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh silahkan tanyakan saja di grup ya, jangan japri. Soalnya kalau japri nanti takutnya ketindih-tindih sama chat yang lain. Mohon maaf apabila penjelasan Ibu kurang dimengerti, bisa ditanyakan langsung nanti. Dan terima kasih kalau misalnya sudah paham atas penjelasan dari Ibu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.